Pemicunya itu mungkin salah satu hal terbesar itu adalah aku ingin memanfaatkan diri aku semaksimal mungkin buat orang lain gitu loh. Jadi memaksimalkan segala sesuatu yang aku lakukan itu maksimal dan bermanfaat buat orang lain. Karena kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi aku memang dari awal kuliah sampai saat ini alhamdulillah tidak pernah nganggur dan produktif untuk selalu bekerja. Hebat banget sih. Nesia, selamat datang di Arsi, Ars berprestasi bareng aku Zahira Agnia Susandi. Yeay! Rame banget ya ini penontonnya yang di belakang layar. Oke, dari judulnya aja Ars berprestasi. Pastinya bincang-bincang aku di Arsi episode perdana kali ini bakalan ditemenin sama teteh mahasiswi yang cantik tentunya. Kita ditemui sama Teh Nisa. Hai, Asnasia. Kayaknya boleh dong sapa dulu teman-teman Asnasia yang ada di rumah. Halo Asnasia. Ketemu lagi sama aku Nisa Nazmi Muhtar. Semester? Okay. Aku semester 8, kebetulan di Prodi Manajemen Pariwisata. Semester 8 berarti bentar lagi bakalan nyusun skripsi atau lagi nyusun? Lagi nyusun skripsi. Lagi nyusun, oke. Tadi aku pengen tahu dong, mungkin aku pengen tarik ke belakang nih ya, aku pengen bahas perjalanan Teteh mungkin waktu semasa sekolah. Waktu dulu itu masuk SMA atau SMK nih? Kebetulan waktu dulu itu masuk SMK, kejuruan. SMK? Iya, kejuruan Jasa Boga, ngambilnya Jasa Boga, kelompok pariwisata di SMK Negeri 9 Bandung. 9 Bandung. Iya. Kalau Jasa Boga tuh berarti kita masak masak kayak Tata Boga ya? Iya gitu? betul, Tata Boga. Kayak Tata Boga. Tata Boga. Terus waktu di SMK itu Teteh kayak sempet aktif gak sih kayak di organisasi atau sempet aktif juga kegiatan di luar sekolah gitu? Oke, waktu SMK aku itu kebetulan ikatan organisasi Paskibra. Alhamdulillah masuk juga ke Paskibra Kota Bandung. Hebat banget. Ya, Paskibra Kota Bandung itu memang sekumpulan seluruh siswa-siswi sekota Bandung Raya itu berkumpul di sana. Jadi mungkin keterampilan dalam memimpin mungkin masih ada lah ya, skill kepemimpinannya ada. Iya. Oh berarti emang tertarik di Paskibra kayak gitu ya? Pramuka, OSIS, mungkin dari zaman SD kali ya ikut Pramuka, kemudian SMP Pramuka, OSIS, jadi sudah terbiasa dengan kehidupan berorganisasi. Oh, berarti emang suka banget gitu ya menggeluti kehidupan organisasi yang emang kayak rata-rata tuh biasanya kayak sibuk ya Teh, kayak misalkan sibuk. Ikutan OSIS, apalagi kayak Pramuka yang kayak gitu-gitu pasti sibuk banget gitu ya. Terus kayak punya pengalaman yang paling berkesan gak sih selama di SMA atau di SMK? Pengalaman berkesan pada saat SMK itu ketika jadi pengibar bendera pada Hari Sumpah Pemuda. Dulu itu di Balai Kota Bandung dan itu seleksinya benar-benar ketat. Dan itu bukan sembarang siswa yang bisa ikut ke situ gitu ya. Kita setiap hari kadang dispensasi, namun kan dispensasi itu kita juga dapat nilai ya karena kita mewakili nama sekolah gitu. Membanggakan, membanggakan nama sekolah ke Kota Bandung gitu loh. Seperti itu. Itu benar-benar sampai sekarang aku tetap nyimpan PDU-nya, pakai Dinas Upacara. Tapi sempet tapi kalau misalkan kayak ikutan lomba kayak gitu sering nggak Teh? Ikutan lomba waktu SMP, ikutan lomba Olimpiade Sains dan juga lomba Olimpiade IPS kebetulan. Alhamdulillah juara juga, Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu teman-teman buat Teh Nisa. Jadi untuk akademik dan non akademik juga kita tuh harus berimbang. Balance ya, tentunya harus balance. Oke, karena kalau misalkan kayak kita menggeluti dunia non akademik doang, tapi kalau misalkan nggak disertai dengan dunia akademiknya itu nggak akan balance dan bakalan jadi kacau gitu nggak sih? Iya, lumayan. Makanya kayak harus balance gitu ya, harus imbang. Harus memprioritaskan yang harus diprioritaskan dulu. Nah, betul. Itu. Harus tahu prioritasnya yang mana gitu ya. Terus selain ikutan organisasi di sekolah tadi kan katanya Teteh emang sempet aktif gitu ya kayak di OSIS, Pramuka, itu kan berarti masih lingkupan sekolah. Nah kalau misalkan di luar sekolah waktu SMK kayak sempat ikutan kayak organisasi di luar kah atau kegiatan-kegiatan pemuda-pemuda kayak gitu sih? Kalau kegiatan muda, seingat aku itu Karang Taruna mungkin di lingkungan rumah. Oh, di lingkungan rumah ya. Karena kan kebetulan dulu SMK itu
kabupaten kota gitu loh. Jadi lintas kota, mungkin aku waktu di kota itu ngekos, jadi buat pulang ke rumah itu agak lumayan lama. Jadi lebih aktif ketika pulang ke kabupaten aja ke rumah. Gitu. Oh berarti waktu SMK udah ngekos? Iya udah ngekos. Emang Teteh asalnya dari mana? Majalaya, Kabupaten Bandung. Oh, baru udah kabupaten nih, marahnya baru udah kabupaten. Baru Kabupaten Bandung. Tapi maksudnya kayak kalau SMA itu kan maksudnya kayak kita ada rasa takut gak sih gitu kayak ya, jauh dari orang tua, apalagi tapi kalau misalkan dunia kuliah itu mungkin kita udah mengenal dunia luar seperti apa gitu ya sebelumnya, terus kayak kita juga udah lebih bisa menjaga diri gitu. Kalau misalkan kayak SMA tuh kayak gimana tuh Teh? Kalau waktu itu kan kebetulan SD SMP tuh emang deket ya. Kalau SD cuman 100 meter lah dari rumah. SMP lumayan agak jauhan dikit, 400 meter bisa jalan ke sawah gitu ya. Ternyata kalau masih di kabupaten bisa jalan ke belakang lah. Nah kebetulan orang tua aku mungkin memang sadar betul akan pendidikan, kemudian menyekolahkan anaknya ke kota. Dan meskipun itu waktu itu aku belum tahu kota Bandung itu seperti apa, lampu lalu lintas itu seperti apa, sempat aku takut karena nyebrang di jalanan besar itu, jalan kalau raya, di jalan raya Soekarno-Hatta itu latihan terus, hampir apa ya, nyebrang itu latihan menurut aku, latihan nyebrang, karena bener-bener setakut itu loh di luar Bandung gitu. Karena kayak kita ibaratkan keluar dari zona nyaman dan aman kita kali ya, karena kita merantau ini konteksnya. Betul. Nah itu jadi self development itu dari sana loh. Jadi pengembangan diri itu dari sana gitu. Tapi emang tadi benar-benar sendiri gitu di sini? Iya. Benar-benar sendiri? Nggak ada, maksudnya nggak ada kenalan saudara atau kayak gimana? Oh kalau saudara kebetulan kakak aku, kan aku beda 1 tahunnya sama kakak, kebetulan 1 tahun, dan juga kakakku sekolah di tempat yang sama. Jadi kita tuh sebetulnya ngekos tuh berdua. Berdua. Iya, berdua. Jadi kayak nggak khawatir banget gitu ya karena ada temennya. Benar. Tapi kayak termasuk apa ya, maksudnya kayak anak SMP gitu ya. Iya, kayak mungkin dia sudah kedua orang tua aku mungkin sudah pasti anak ini bisa gitu. Ada kekuatan, pasti bisa kok dia misalkan hidup di rantauan gitu. Udah ada pasti kuat gitu, pasti bisa. Alhamdulillah, dan sampai hari ini aku bisa melihat itu gitu loh. Alhamdulillah. Waktu itu ngekos ada pengalaman atau kejadian yang nggak bisa dilupain nggak? Kayak ada pengalaman berkesan nggak selama ngekos waktu sekolah? Ada. Aku pernah bukan kehilangan sih, kehabisan bekal ya pasti ya. Pasti teman-teman juga pernah merasakan kehabisan bekal dari rantauan. Dan kemudian aku jalan, kebetulan kosan aku ke sekolah SMK itu lumayan agak jauh ya. Dari, kalau teman-teman tahu di daerah RSUD Pindad apa SMA 12 ya, di sana aku memang kos di sana. Kadang aku jalan kaki kalau nggak ada angkot, karena kita tuh kalau ke depan nyari angkot itu harus jalan dulu 700 meter. Kalau enggak kita lewat belakang, lewat CU namanya, Cidurian Utara. Jalan kaki mungkin aku sering berangkat jam 5:30 subuh atau jam 6 subuh buat ke sekolah itu nggak telat, karena takut banget kalau telat, bener-bener takut, sampai hari ini pun takut kalau telat itu, takut. Berarti Teteh orangnya on time banget ya, disiplin mungkin ya. Karena emang harus sih sebenarnya Teh ya on time itu, karena kayak bakalan banyak waktu yang terbuang sia-sia nggak sih, apalagi kayak kita ngerantau jauh-jauh, pasti orang tua juga mengharapkan yang terbaik buat anaknya gitu, nggak mau anaknya kenapa-napa atau misalkan kayak salah karena pergaulan di luar sana gitu ya. Oke, terus selama berarti tadi kegiatannya Teteh berarti emang aktif juga di luar sekolah, di sekolah juga aktif gitu ya. Berarti emang udah aktif banget gitu ya. Itu emang kayak pemicu awalnya apa sih gitu, kayak terpacu untuk kayak kayaknya gue harus aktif nih gitu, kayak jangan kayak cuman kayak sekolah pulang gitu. Sekolah tidur gitu, sekolah nongki cantik. Pemicunya itu mungkin salah satu hal terbesar itu adalah aku ingin memanfaatkan diri aku semaksimal mungkin buat orang lain gitu loh. Jadi memaksimalkan segala sesuatu yang aku lakukan itu maksimal dan bermanfaat buat orang lain, karena kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Wih, hebat banget, kasih tepuk tangannya dulu dong teman-teman. Seperti itu. Wah, itu benar-benar pemicu utama dalam diri itu seperti itu, dan juga ada mungkin faktor eksternal lain, lihat teman-teman dan keluarga, dan support dari mereka tuh benar-benar jadi sebuah cambukan lah buat aku. Bener sih, itu kayak benar-benar memotivasi banget, karena kayak aku sendiri gitu ya, kayak untuk aktif
di berbagai kegiatan organisasi baik di perkuliahan atau waktu itu di sekolah kayak karena ngerasanya kayak aduh takut capek gitu teh. Iya, Karena itu kan capek, iya iya. karena kayak faktor utama yang bikin aku kayak jangan terlalu banyak kegiatan lah, kayak takut gak ke-handle karena pasti faktor utamanya itu capek. Takut gak ke-handle. Nah, kalau waktu itu teteh kayak gimana sih caranya bisa memanage waktunya dengan baik gitu? Oke, untuk Dengan memanage banyaknya kegiatan. dengan banyak kegiatan dan harus produktif mungkin ya di usia-usia remaja dulu. Mungkin aku pertamanya memprioritaskan apa yang paling penting dulu. Dulu aku benar-benar memprioritaskan pendidikan, kemudian keluarga, kemudian teman-teman. Udah itu aja dulu 3. Kemudian kalau prioritas misalkan paling atas. iya, kalau misalkan ada pasangan gitu itu anggaplah bonus gitu. Bonus gitu loh buat pasangan. Penyemangat lah gitu ya kalau support pasangan mah. system-nya. Iya, Support karena system. kayak sekarang mah apa-apa kayak kayak lemes deh gak ada support system. Sistem. Karena itu lagi nge-hits, lagi Iya, tren ya. bener banget. Jadi kayak itu mah kayak bonus lah Iya, ya. bonus banget. banget. Tapi ini sebelum kita lanjut, ini aku ada snacks box yang Oke. udah disediain. Teteh boleh dong kayak sambil nyemil aja karena kita Oke, hari siap. ini ngobrol santai-santai ya teman-teman. Ya. BTW snacks box ini dari 425 Coffee Bistro Food and Drink. Jadi buat teman-teman di luar sana yang lagi bingung nyari kira-kira nyari snacks box yang enak tuh di mana ya? Di 425 Coffee aja. Boleh teteh sambil dimakan atau Mungkin sambil minum ya. Boleh banget. Izin minum ya. Iya boleh. Karena kita kan temanya santai gitu ya. Chill lah, ini mah kayak kita teh kayak berasa ngobrol ngerumpi gitu. Terima Nah, kasih. ini ada juga ini teteh siapa sih namanya? Teh Isni. Ini ada kopinya juga, teteh boleh sambil diminum juga. Ini juga ada kopi dari 425 Coffee. Teras kopi. Ini Teras tuh kopi. salah satu kopi favorit aku sih teh. Karena menurut aku kayak ini teh kopinya bener-bener creamy banget. Tapi ini mah beneran soalnya waktu pertama kali nyobain 425 kopi di belakang di teras karena kan emang sebelumnya jarang ke teras. Terus kayak pas masuk jurusan perfilman aku sering di teras itu terus kayak sering pesen kopi terus kayak enak ya ternyata gitu. Aku cobain. Boleh dong. Bener-bener creamy Kan? Iya, bener-bener. Gak salah lagi. Nah, ini mah harus approve buat 425 kopi. Iya. Ini buat baristanya. Baristanya Jangan ngeluh ya kalau misalkan banyak orderan kopinya setelah ini. bener-bener enak banget. Oke, kita lanjut ya Teh ya. Oke. Nah, setelah tadi kita Perjalanan masuk sekolah. ke flashback sedikit ya tentang kehidupan Teteh di SMA seperti apa, karena ternyata orangnya itu aktif banget teman-teman, kayak aktif terus kayaknya gak ada capeknya gitu, kayak orangnya tuh kayak produktif banget. Nah, sekarang kita beralih ke dunia perkuliahan sekarang gitu ya. Tapi udah lama sih ya, maksudnya kayak Teteh sekarang kan udah mau beres gitu. Iya. Nah, sekarang beralih ke dunia perkuliahan. Teteh kan sekarang semester 8 jurusan pariwisata di Ars University. Waktu itu Teteh tahu Ars University itu dari mana sih? Kebetulan, ini sangat-sangat kebetulannya karena teteh aku juga lulusan dari sini. Oh, lulusan karena sini? Iya, karena kan beda setahun itu loh ya. Jadi aku didaftarkan di sini sama teteh. Oh, kayaknya tetehnya mikir kayak ini harus jadi penerus saya gitu. Harus ada penerus saya. Gitu. Jadi mungkin teteh aku wisuda pertama di sini. Kemudian mungkin insya Allah nanti ke depan saya akan diwisuda di sini, di wisuda yang ke-6 di Ars University. Iya, bentar lagi mau wisuda, pasti sekarang lagi pusing-pusingnya mikirin skripsi ini. Ya, kita jalanin aja ya. Jalanin aja. Oke, waktu itu kalau boleh tahu tetehnya jurusan apa? Sama. Oh, sama pariwisata juga. TK, SD, SMP, SMK sampai kuliah pun kita sama-sama. Oh, sama. Sama-sama. Oke. Terus Teteh kan pilih jurusan manajemen pariwisata kan, manajemen pariwisata. Kenapa bisa tertarik sama jurusan manajemen pariwisata? Padahal kan di Ars University juga masih banyak ya teman-teman jurusan-jurusan yang lainnya, ada Ilkom, termasuk aku salah satu anak Ilkom. Ilkom itu salah satu yang paling diminati, tapi ini Teteh dari jurusan manajemen pariwisata. Gimana tuh? Boleh diceritain gitu? Oke, kebetulan kan aku dulu memang SMK 9 itu kelompok pariwisata ya. Jadi sudah ada basic pariwisata. Jadi ada apa ya? Maksudnya ada keterkaitan masih nyambung gitu Teh ya? Sangat basic, sangat dasar sekali pariwisata, dan mungkin
ilmu-ilmu dasar yang aku dapat dari sekolah menengah kejuruan itu bisa diterapkan di sini, terutama ilmu tentang hospitality atau keramah tamahan teman-teman kayak gitu. Manner yang kayak gitu-gitu ya. Iya. Oh, jadi itu pemicu awalnya Teteh kenapa bisa pilih konsentrasi ini. Ya. Nah, kalau misalkan di manajemen pariwisata itu ada konsentrasinya nggak sih? Karena kalau misalkan di Ilkom itu kan kita ada konsentrasinya. Ya. Kayak aku nih jurusan ilmu komunikasi. Jadi teman-teman di jurusan ilmu komunikasi itu kita punya 3 konsentrasi. Yaitu yang pertama ada PR atau public relation, kemudian ada salah satu konsentrasi yang masih baru, ada sosial media strategis dan perfilman. Salah satunya aku adalah anak perfilman. Kalau misalnya di manajemen pariwisata itu ada konsentrasinya juga nggak? Penjurusan lah gitu. Kebetulan untuk sekarang ini menurut dosen aku kita tuh masuknya manajemen, tapi konsentrasinya pariwisata. Seperti itu. Gitu. Konsentrasinya memang kita di bidang pariwisata. Pariwisata tapi tetap di lingkupan manajemen gitu ya. Nah, buat masuk ke jurusan ini waktu itu kayak ada emang pure dari Tetehnya pengen masuk ke jurusan ini atau emang sempat ada dorongan dari orang tua atau misalkan kayak dari lingkungan sekitar kayak udah masuk aja jurusan manajemen pariwisata gitu. Oke. Keduanya itu balance ya menurut aku karena pertama Teteh aku pernah di sini gitu kakak aku. Jadi bajunya tuh bisa turun temurun ya. Betul, hemat. Terus sudah mengetahui materi-materinya yang soalnya kan Teteh kalau pulang itu suka belajar bareng juga di rumah gitu loh, sampai pada tahap skripsi tingkat akhir pun aku pun membantu dia kayak ngetik-ngetik kecil lah gitu lah, ngetik-ngetik terus seperti ini ya manajemen pariwisata ternyata apa ya namanya ada chemistry gitu loh, jadi aku memilih itu ini dan ditambah support keluarga dan lingkungan juga kan dulunya memang kelompok pariwisata teman-teman aku boleh nyebutin perguruan tinggi gak sih di sini? Boleh PTN kayak yang di Setiabudi kemudian yang di Yapari kan teman-teman aku memang kebanyakannya ke sana terus aku juga tertarik untuk itu karena berarti emang faktor lingkungan juga berpengaruh ya teman-teman karena emang berarti faktor lingkungan Teteh itu karena banyaknya orang-orang yang emang menekuni dunia pariwisata. Jadi makanya Teteh masuk ke jurusan ini juga. Nah, kalau misalkan sekarang kan karena udah beres ya, pasti jarang ke kampus gak sih? Iya, jarang kan, karena udah gak ada kegiatan lagi. Kalau ada bimbingan skripsi ke kampus. Dibimbingnya sama siapa? Dosen favorit aku. Siapa tuh? Boleh di-spill? Bapak Rahmat Prianto. Bapak, hai Bapak. Biar lancar ya. Dikasih OP dulu. Ya, sama Bapak Rahmat alhamdulillah. Oke. Terus karena sekarang nih udah akhir nih ya. Waktu itu awal-awal semester atau pertengahan semester lah ya. Teteh aktif juga nggak di dunia perkuliahan? Organisasinya atau ikutan hima atau apa? Oke. Untuk di angkatan 2020 mungkin alhamdulillahnya waktu itu terpilih menjadi wakil ketua Himapar, Himpunan Mahasiswa Pariwisata tuanya guys 2022. Ngeri banget ya, ini kayak semuanya diembat gitu ya. Alhamdulillah kebetulan waktu itu diamanahi menjadi wakil ketua Himapar. Kemudian regenerasi lah ya, sudah. Alhamdulillah di semester 3 waktu itu di 2021 diamanahi juga menjadi Duta Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan juga Indonesia di tahun 2021. Hebat banget. Oh, jadi waktu itu emang berarti sambil kuliah, sambil itu juga ya menjadi Putri Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2021. Iya, kebetulan waktu itu juga sambil kerja. Iya. Jadi aku memang dari awal kuliah sampai saat ini alhamdulillah tidak pernah nganggur dan produktif untuk selalu bekerja. Hebat banget sih sumpah. Kayak aku teh ya, yang mageran kayak langsung kayak dicambuk gitu ya, serasa ketampar, kepepret gitu ya. Itu beneran. Menjadi pemicu utama. Kebetulan lagi ya, waktu tahun 2020 sampai 2021 itu aku kerjanya di instansi rumah sakit, kebetulan di instansi rumah sakit. Dan alhamdulillah untuk tahun 2022 sampai sekarang saat ini
diamanahkan juga menjadi tenaga pendidik di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Bandung. Hebat banget. Berarti ini tuh ibu guru. Ibu guru. Aku berarti lagi ngobrol sama ibu guru. Sama ya. Miss ya. Miss. Nah tadi sempat dinotis tuh. Teteh itu pada tahun 2021 sempat menjadi Putri Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2021. Itu gimana sih awalnya historinya gitu ya, kita undur ke belakang bisa sampai ada di titik itu gitu? Nah, untuk pertama daftar itu ya aku ngelihat Twibbon. Pertama lihat Twibbon, terus lihat syaratan ketentuan. Oh, kayaknya ini aku banget nih. Sok banget ya. Gue banget nih. Kenapa enggak sih, why not? Kenapa aku gak coba sama sekali? Kan ini kesempatan gitu loh. Aku nyoba dan alhamdulillah juga dari tes tulis, kemudian tes bakat karena banyak tesnya ya. Tes wawancara, alhamdulillah lolos. Kalau nggak salah waktu itu 22 besar, lupa lagi ya soalnya 2021. Udah lama ya, udah 3 tahun yang lalu 22 besar. Alhamdulillah pas saat itu karantina dan juga grand final masuk top 5-nya. Top 5. Hebat. Kemudian mewakili Provinsi Jawa Barat di ajang nasional se-Indonesia itu alhamdulillah masuk top 4-nya. Tangan dulu teman-teman. Mungkin amanah ya itu ya, jadi harus dilaksanakan. Nah itu karena kayak judulnya aja kayak Putri Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Berarti kayak teteh ini dijadikan sebagai apa ya? Role model mungkin ya. Role model gitu buat orang-orang yang atau buat teman-teman yang ada di rumah sana gitu ya. Terus kalau misalkan menjadi Putri Pendidikan Provinsi Jawa Barat ini kayak ada tugasnya nggak? Maksudnya kayak ada tugas khusus atau teteh gini, apakah ada tugas yang emang udah diberikan dari sananya atau teteh memiliki program kerjanya sendiri? Oke, untuk keduanya itu seimbang ya teh ya. Jadi kita punya advokasi namanya. Dulu kebetulan aku advokasinya itu pendidikan stunting buat keluarga dan anak-anak. Kemudian yang kedua kalau ada tugas-tugas dari paguyuban seperti misalkan menjadi penerima tamu atau misalkan menghadiri seminar atau jadi narasumber itu kami laksanakan seperti itu. Oh gitu. Nah kalau misalkan untuk apa ya bisa dibilangnya masa jabatan mungkin ya atau ya, kayak kalau masa jabatan itu kita setahun dan regenerasi lagi gitu. Oh berarti cuman setahun gitu. Nah selain di provinsi tadi kan emang di belakang layar kita sempat ngobrol-ngobrol. Ternyata teteh juga sempat masuk ke nasional. Nah itu kalau misalkan di nasional sama nggak kayak seleksinya, ada karantinanya juga kah atau bagaimana? Kebetulan kalau di nasional itu seleksinya lebih ketat mungkin ya, karena itu se-Indonesia semua pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia yang berprestasi loh, yang nggak ecek-ecek loh, kita berkumpul di sana, kita mungkin berkompetisi brain, behavior, terus kita menampilkan juga bakat-bakat yang terpendam kita, kemudian kita adu intelek dan mungkin yang lebih diutamakan itu behavior atau attitude-nya. Itu sih ya yang paling disorot gitu ya, yang paling utama. Terus ada nggak sih teh kayak kejadian paling memorable yang teteh masih inget sampai sekarang gitu? Ada atau kejadian yang paling mengesankan gitu selama menjabat lah gitu? Yang menjabat itu ketika menjadi narasumber pertama kali sih teh. Soalnya kan kita pada jadi narasumber itu kita harus bisa sudah menguasai public speaking. Nah itu public speakingnya ya. Nah di balik layar itu sebelum aku jadi narasumber itu pasti ngumpulin materi dan apapun yang aku bisa untuk bisa lebih lancar di depan audiens gitu loh. Jadi sebetulnya di balik layar itu ya teman-teman semua, kalau teman-teman harus tahu, kita tuh banyak sekali hal-hal yang tidak tersorot kamera, seperti kita misalkan nggak tidur terlalu nyenyak karena kita harus memikirkan materi apa yang akan kami sampaikan gitu, apakah itu akan diterima sama audiens, apakah itu akan meningkatkan antusias audiens atau enggak, apakah ini bermanfaat gitu buat mereka. Jadi di balik-balik layar itu banyak hal yang teman-teman tidak tahu kita tuh berjuangnya seperti apa gitu. Di balik manisnya pasti ada pahitnya gitu ya. Berarti manisnya deh teh apa aja tuh? Manisnya alhamdulillah sering jadi pembicara di beberapa seperti Ars TV, terus RRI Pro 2 Bandung, atau enggak dipanggil dari sekolah-sekolah buat memantik para siswa-siswi untuk lebih termotivasi untuk
belajar. Kalau misalkan pahitnya selama menjabat tuh? Kalau pahitnya apa ya? Suka lupa gitu, soalnya kan kebanyakan manisnya ya. Kalau pahitnya mungkin kadang apa ya? Aku selalu bingung. Belakang layar deh, kayak tadi kan Teteh sempat bilang kayak maksudnya kayak Teteh harus begadang, harus menyiapkan itu masuk materi. pahit ya? Iya, itu bisa sih. Oh, itu termasuk manis. Soalnya aku pikir itu kayak termasuk pahitnya sih, kayak karena kayak kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita gitu sematang mungkin baru bisa terlihat unjuk diri gitu kan. Show off gitu ya. Untuk pahitnya mungkin kita harus banyak benar belajar tentang grooming, misalkannya tentang cara berpakaian, terus cara berbicara dengan orang, kemudian etika berbicara dengan orang lain seperti apa. Jadi banyak belajar tentang manner seperti itu. Karena kan kalau manner itu dan karakter itu memang lama gitu ya tumbuhnya. Karena untuk pengetahuan itu cukup mudah karena bisa dihafal. Tapi untuk manner dan karakter itu cukup membutuhkan waktu yang lama karena proses itu memang ada. Iya. Berarti yang paling penting itu manner sama karakter yang harus kita punya ya. Betul, itu emang harus nilai diri kita harus tuh kita tumbuhkan sendiri gitu ya dari dalam diri kita. Teteh ada yang mau disampaikan gak buat temen-temen Arsnesia yang ada di luar sana? Boleh kayak kata-kata motivasi atau apa deh gitu, bebas. Oke, halo buat teman-teman Arsnesia. Aku punya pesan buat teman-teman Arsnesia, jangan pernah menyerah buat menggapai semua cita-cita kalian, semua tujuan kalian dengan versi kalian masing-masing, versi terbaik diri kalian masing-masing. Pokoknya kalian pasti bisa melakukan semua itu, percaya. Ya, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Wah, di episode perdana ini aku ngerasain obrolan kita beneran daging semua. Kayak bener-bener aku juga terpacu. Berchemistry ya, berchemistry. Teteh aku mau ngucapin terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya di episode perdana Arsi ini. Oke, terima kasih banyak juga buat teman-teman Arsnesia yang ada di rumah yang udah pantengin terus obrolan kita dari awal sampai akhir ya. Mau tahu nggak kira-kira siapa sih narasumber selanjutnya di episode yang akan datang? Jadi jangan lupa pantengin terus Arsi, Ars Berprestasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Thank you. Terima kasih.